semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang jaringan komputer dan internet. Tapi sebelumnya, lihat tayangan video berikut ini. Sahabat Eduma, dimanapun Anda berada, setelah melihat video tadi, kalian akan tahu bagaimana cara kerja internet dan bagaimana jaringan komputer yang menghubungkannya. Maka jangan kemana-mana, stay tune di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baiklah, setelah melihat video tadi, Bapak akan membahas tentang internet dan jaringan komputer. Seperti kita ketahui, internet ada di mana-mana, ada di warkop, ada di restoran, ada di mall, di hotel, dan tempat-tempat yang lain. Semua memasang wifi untuk memudahkan pelanggan mereka untuk beraktivitas, bermain media sosial, memudahkan pekerjaan, menunjang aktivitas, bermain game, sehingga pekerjaan menjadi mudah dan cepat. Internet atau international networking masuk ke Indonesia sekitar tahun 1990-an. Menurut sejarahnya, sejarah internet dimulai pada tahun 60-an ketika Levi C. Finks dan Robert W. Taylor mulai melakukan penelitian tentang jaringan global dan masalah interoperabilitas. Pada tahun 69 lahir Robert dari MIT. Robert Taylor memulai proyek yang kemudian dikenal sebagai ARPANET. Komersialisasi dan privatisasi internet mulai terjadi pada tahun 80-an di Amerika Serikat dengan diizinkannya ISP atau Internet Service Provider untuk beroperasi. Sehingga pada tahun 90-an inilah jadi cikal bakal internet masuk Indonesia, dan sampai sekarang sudah ratusan juta orang di seluruh dunia sudah terhubung dengan internet. Indonesia termasuk negara-negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak sehingga pengguna internet juga cukup luas. Internet itu mempunyai peranan penting. Salah satu sisi peranannya adalah menunjang aktivitas, tapi dalam satu sisi juga merugikan kita semua. Maka sebaiknya kita bisa berinternet dengan baik, internet yang sehat, mengupload dan mengunduh yang baik-baik, digunakan untuk hal yang bermanfaat, berkreativitas, dan belajar, bukan untuk hal-hal yang berbau maksiat. Internet atau international networking adalah kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan atau network di seluruh dunia tanpa batas. Ini adalah skema koneksi data ke internet seperti dalam video yang telah diputar tadi. Dari seorang user dan terkoneksi dengan sebuah modem dan diteruskan ke sebuah jaringan telekomunikasi atau BTS. BTS terhubung dengan ISP sehingga ISP juga langsung terhubung ke satelit. Maka itulah pertukaran data, itulah lalu lintas data yang kemudian bisa diterima oleh para user, sehingga anak-anak bisa bermain game, bisa membuka YouTube, bisa belajar e-learning, maupun bisa belajar online. Aplikasi yang ada di internet dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah www, electronic mail, milis, newsgroup, IRC, FTV, Telnet, Gopir, dan Ping. Internet mempunyai dua peranan penting. Yang pertama adalah sebagai sumber informasi,
Di sini maksudnya adalah internet menyimpan berbagai jenis informasi. Berbagai jenis informasi segala yang ada di internet itu pasti ada. Kita cari dengan googling, search engine, tentang hiburan, tentang makanan, tentang pendidikan, tentang teknologi, dan lain sebagainya. Semuanya ada dengan jumlah yang tidak terbatas. Yang kedua adalah sebagai sarana pertukaran data dan informasi. Maksudnya adalah internet dapat dipakai pertukaran data dari satu komputer ke komputer lain lewat sebuah jaringan, baik itu jaringan LAN, MAN, WAN maupun jaringan yang lain. Manfaat internet pertama adalah sebagai e-commerce untuk menunjang aktivitas bisnis. Bisa jual beli online, bisa mencantumkan beberapa produk untuk dijual secara online. Yang kedua adalah internet banking yang bisa digunakan untuk kirim transfer uang dengan m-banking di sebuah smartphone dengan menginstal sebuah aplikasi dari m-banking. Yang ketiga adalah bisa belajar jarak jauh seperti pelatihan jarak jauh ini, pendidikan jarak jauh dengan menggunakan file murah ini. Yang selanjutnya adalah e-learning. Seperti di madrasah kita ada e-learning madrasah yang diharuskan dari Kementerian Agama untuk menjalankan e-learningnya, pembelajaran jarak jauh, karena di masa pandemi ini kita diharuskan untuk belajar secara e-learning. Yang kelima adalah sarana untuk mendapatkan data dan informasi secara murah. Kenapa murah? Karena kita tidak usah kemana-mana, tidak usah pindah tempat, tidak usah banyak waktu, tenaga yang terbuang. Cukup tinggal klik, barang sudah nyampe, tinggal klik. Gojek sudah nyampe, tinggal klik. Pesanan juga sudah nyampe. Yang keenam adalah sarana untuk media promosi. Promosi apa saja? Jual beli online, promosi produk, promosi kerajinan, promosi bisnis, promosi segala macam promosi yang bisa kita unggah ke dalam internet, baik melalui media sosial maupun blogspot atau WordPress. Yang ketujuh adalah sarana komunikasi interaktif. Nah, ini bisa dilakukan dengan video konferensi, baik melalui Zoom, Webex, atau video konferensi yang ada di e-learning maupun Google Meet. Masih banyak aplikasi yang ada tersebar di seluruh dunia, yang ada di Play Store maupun di Google yang bisa kita unduh untuk berkomunikasi secara interaktif ini. Selanjutnya yang dilakukan adalah sarana research and development, penelitian dan pengembangan. Biasanya dilakukan oleh para ilmuwan yang ada di laboratorium untuk mengembangkan dan meneliti penelitian mereka. Yang kesembilan adalah untuk saling bertukar data dan informasi. Dengan adanya internet kita bisa saling bertukar data, saling kirim foto, kirim surat, kirim video, dan mengabarkan sebuah informasi. Yang umroh bisa mengabarkan informasi tentang umroh, yang haji, yang sedang berrekreasi, yang sedang dalam perjalanan, yang sedang makan, yang sedang apa saja bisa dikomunikasikan lewat internet. Berikutnya adalah jenis jaringan komputer. Jaringan komputer kita bagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu yang pertama LAN, yang kedua MAN, yang ketiga WAN, yang keempat internet dan intranet. LAN atau Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang hanya berhubungan dalam satu lokasi seperti dalam gedung, perkantoran, sekolah, atau universitas saja. LAN biasa kita gunakan dalam UNBK maupun ujian CBT, pakai kabel konektor hub, router, dan sebagainya, sehingga saling terhubung antara komputer server dan komputer klien. Kelebihan dari LAN adalah jarak yang mampu dihubungkan untuk LAN maksimal 10 km. Jarak terlalu jauh, kecepatan transfer data informasi menjadi lebih lambat, bahkan tidak terjadi transfer. Ini adalah kelemahan dari sebuah LAN. Yang ketiga adalah pada LAN kecepatan pengiriman data relatif tinggi, antara 10-100 megabit per sekon, dengan delay rendah dan faktor kesalahan yang kecil. Ini adalah kelebihan dari LAN. Jenis jaringan komputer yang kedua adalah MAN, Metropolitan Area Network. MAN merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan memakai teknologi yang sama dengan LAN. Jadi MAN lebih besar daripada LAN. MAN juga hampir sama dengan LAN, hanya jaraknya yang lebih jauh. Kalau jaraknya LAN tadi 10 km, maksimal 10 km, tapi
MAN adalah antara 10 sampai 50 km. Biasanya Metropolitan Area Network ini sebagai contoh adalah menghubungkan antar kota dalam satu provinsi, antar ATM satu dengan ATM yang lain, membutuhkan satu jaringan MAN. Dalam MAN, jaringannya meliputi area metropolitan atau kota besar dengan daerah sekitarnya dan mampu menunjang data dan suara bahkan dengan televisi kabel. Jaringan MAN hanya memiliki satu atau dua buah kabel yang fungsinya untuk mengatur paket melalui kabel output. Ini adalah kelebihan dan kelemahan dari MAN. Yang ketiga adalah WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang ruang lingkupnya mencapai antar provinsi, antar pulau, antar negara, bahkan antar benua. Jaringan ini akan menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Memiliki jangkauan yang luas sampai ribuan kilometer, kecepatan transport datanya terbatas sampai 64 kilobit per second. Yang selanjutnya adalah International Networking atau intranet. Kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan network di seluruh dunia tanpa batas. Ini adalah koneksi komputer ke internet, koneksi data bisa terhubung dengan internet, lalu lintas data, semua sudah dijelaskan dalam video tadi. Sedangkan intranet adalah lain yang menggunakan standar komunikasi dan segala fasilitas internet diibaratkan berinternet dalam lingkungan lokal. Demikian materi yang telah Bapak sampaikan tentang jaringan komputer dan internet. Selanjutnya di pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang perangkat keras atau hardware jaringan komputer. Tolong materinya nanti dipersiapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa di bahan ajar selanjutnya.